Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku kepada para jamaah tercinta dimanapun Anda berada, para sahabat-sahabat setia yang selalu menanti menyimak channel ini. Semoga kita semua termasuk saya akan selalu dibimbing oleh Allah ke dalam jalan lurusnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan di dalam episode yang kelima ini tentang babagan iman. Mari kita bacakan tentang rukun Islam yang ada 3 buat seluruh manusia, apapun agamanya, namanya apapun, siapapun orangnya, apapun aliran-aliran agamanya, dan semua hamba-hamba Allah ditunjuki oleh Allah hanya 3 butir iman saja. Yakni kita bacakan ayatnya. Jadi rukun iman ini global untuk seluruh manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukminin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. 1. Beriman kepada hari kemudian. 2. Dan beramal soleh. 3. Maka mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Inilah hakikatnya orang-orang Islam itu. Islamnya hatinya, bukan Islam secara dohiriah saja, tanpa Islam yang ada di dalam hatinya. Karena ada zahir dan batin, harus ahad, harus sambung. Jadi bila manusia siapapun Anda, baik mukminin, baik Yahudi, baik Nasrani, nama-nama agamanya, baik orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar iman kepada Allah, artinya di dalam hatinya mentuhankan Allah daripada mentuhankan hawa nafsunya, mentuhankan atau mentauhidkan Allah ketimbang mentauhidkan hawa nafsunya,
mengesakan Allah di hatinya ketimbang mengesakan hawa nafsunya. Inilah yang disebut iman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari kemudian. Dan yang ketiga, beramal soleh. Maka mereka mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hatinya. Karena mereka sudah selamat. Karena mereka sudah berada di dalam jannah. Jannatun Naim. Di dalam surganya Allah. Mari kita buka rahasia ini. Jadi karena Allah itu Tuhan pencipta seluruh manusia. Karena Allah itu Tuhan pencipta apapun agama-agama manusia. Dan Allah lah pencipta apapun aliran-aliran agamanya manusia. Maka Allah peringatkan kepada kita semua, siapapun kamu, apapun agamamu, apapun aliran-aliran agamamu, perhatikan 3 pilar pokok iman ini. Jadi oleh Allah disatukan, diahadkan seluruh ciptaan, seluruh hamba-hambanya diahadkan, diutus memperhatikan rukun iman yang 3 ini. Yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi siapapun Anda, siapapun golongan Anda, apapun nama-nama agama Anda, apapun nama-nama aliran-aliran Anda, bila mengikuti tuntunan Allah, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi bila pertama iman kepada Allah, maka kamu semua akan selamat. Jadi iman yang bagaimana yang dimaksud? Jadi bukan iman-iman yang ada di dohir, tapi iman-iman yang ada di batiniah. Bila di dalam hati kita ini sudah beriman kepada Allah, bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya, itulah iman. Sudah disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwa Allah, bahwa Tuhanlah hidup yang menghidupi seluruh ciptaan-ciptaannya. Bila di dalam hati kita imannya yang demikian, hati sudah tidak menguasai kehidupan Tuhannya. Hati sudah tidak mengaku-akui kekuasaan Tuhannya. Hati sudah tidak mengaku-akui kehendak upaya Tuhannya. Maka semuanya akan rojiun kepada lillahi ta'ala, kembali kepada Allah dengan selamat. Inilah yang disebut iman dan Islam. Maka imannya benar, Islamnya pun juga benar. Ini babakan hati yang terutama. Dalam babakan iman dan Islamnya hati dulu, baru syariatnya secara badaniah. Bila hati saja belum iman, bagaimana mungkin syariat badaniah kita bisa iman? Bila di dalam hati kita bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri yang jadi Tuhan di dalamnya, maka seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan bakal tersesat dari Tuhannya. Karena hidup selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Itulah tanda selama ini bahwa kita belum beriman kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam.
Jadi iman yang pokok, 3 pilar pokok iman. Pertama, iman kepada Allah. Iman yang bagaimana? Iman yang nyata, iman yang wujud, iman yang hidup, iman yang berkuasa hanyalah Allah di alam semesta ini, bukan manusianya. Itulah yang dimaksud hakikat iman. Jadi ketika hati kita sudah beriman yang demikian itu, maka berakhirlah. Maka hari kemudian apa yang dimaksud yang kedua, beriman kepada hari kemudian? Ketika hati kita sudah beriman yang demikian, maka berakhirlah kerajaan iblis dan setan di hati kita. Hancur leburlah, kiamatlah hidup dan badan yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Itulah yang dimaksud hari kemudian. Beriman kepada hari kemudian. Bila iman kepada Allahnya sudah benar, tapi bila iman kepada Allahnya masih salah, masih tersesat, semuanya akan tersesat. Tapi iman kepada Allahnya bila sudah tertuju kepada Allah, sudah ahad Allahnya di hati, sudah nyata Allahnya di hati, maka akan berjumpa dengan rukun iman yang kedua, yakni beriman kepada hari kemudian. Apa yang dimaksud hari kemudian itu? Hari kemudian ketika kita sudah beriman bahwa hanya Allah yang ada, maka sisa hidup kita maka selalu menyaksikan Allah lah yang berlaku. Ketika kita duduk, kita sudah sadar, oh selama ini diriku tak mampu duduk sendiri tanpa hayatullah. Berarti yang mendudukkan badan ini Allah, yang memberdirikan badan ini Allah, yang mensolatkan badan ini Allah, yang mengibadahkan badan ini Allah, yang naik motorkan badan ini Allah, yang mengajikan Al-Quran badan ini Allah, yang mempekerjakan badan ini Allah. Semuanya didalangi oleh Allah. Karena tanpa Allah, karena tanpa hidup, semuanya takkan pernah ada. Dengan hiduplah, dengan Allah lah, semua sesebutan yang ada di alam semesta ini ada dan terwujud. Inilah yang dimaksud hari kemudian itu, yakni yang berkuasa hanya Allah. Bila manusia sudah kembali bersujud kepada Adam, bila setan iblis sudah hancur lebur, disujudkan secara paksa kepada Adam, yakni ketiadaan diri manusianya di hatinya, yang ada hanya Allah. Itulah iman yang kedua, yakni beriman kepada hari kemudian. Bila iman yang pertama sudah benar, maka benarlah iman yang kedua, akan nyatalah di hati iman yang kedua ini. Dan iman yang ketiga adalah beramal soleh. Bila sudah beriman kepada Allah secara nyata yang seperti demikian, yang ada hanyalah Allah, yang hidup hanyalah Allah, yang wujud hanyalah Allah, yang mewujudkan segala sesuatu, yang berkuasa hanyalah Allah, yang menguasai segala sesuatu, maka itulah akhir dari kerajaan manusianya, yakni hari kemudian yang ada hanya Allah. Maka pasti bisa beramal soleh. Apa makna amal soleh itu? Amal soleh menurut syariat ya ibadah, sholat dan sebagainya.
menurut syariat, tapi amal soleh di sisi Allah bukan itu. Amal soleh di sisi Allah itu babagan hati. Amal soleh itu adalah amal yang dikerjakan oleh Allah sendiri, amal yang dilakukan oleh Allah sendiri, kekuasaan yang digelar oleh Allah sendiri. Itulah yang dimaksud amal yang soleh, amal yang selamat, amal yang ihsan kembali ke alam lillahi ta'ala, ya af'alnya Allah sendiri di setiap apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Sudah pulang kepada Allah yang berkuasa atas seluruh syariat-syariat yang berlaku atas manusianya. Itulah yang dimaksud amal soleh. Meskipun kita sholat, meskipun kita ibadah, meskipun kita ke gereja, Anda yang beragama Nasrani ke gereja, ke wihara dan sebagainya, tapi di dalam hati Anda masih Andalah yang berkuasa atas segala aktivitas yang Anda lakukan, itu belum dikatakan iman. Karena yang jadi Tuhan, karena Anda masih mengimani hawa nafsu Anda sendirilah yang selama ini berkuasa atas diri Anda sendiri. Jadi yang dikatakan iman kepada Allah adalah ketika manusianya sudah Adam, yang wujud hanya Allah. Itulah yang dimaksud iman. Setelah demikian iman kita, maka akan ketemu dengan hari kemudian yang mana di dalam seluruh gerak aktivitas kita sudah bukan manusia lagi, karena manusia yang sudah rela ridho kembali kepada keadamannya, yang ada ya hanya Allah. Itulah hari kemudian. Dan bertemu dengan yang ketiga, amal soleh. Ketika manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi, maka seluruh af'al yang terjadi atas diri manusianya adalah af'alullah. Itulah yang dimaksud amal yang soleh, amal yang diterima Allah secara langsung. Karena apa? Karena yang beramal ya Allah sendiri, ya pasti amalnya suci dan diterima, karena yang berbuat ya Allah sendiri, jaiznya Allah sendiri. Akan tetapi bila manusianya yang merasa berbuat, maka semuanya akan jatuh ke lembah neraka dan siksa. Itulah hawa nafsu itu. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian bab iman ini di episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.